Katakan Tuhan itu satu. Sekarang lagunya Nana, pulang-pulangku berbadan dua. Matang pulih sudah celaka. Ibu, begitu tiba waktu sholat, Nabi bilang suaminya, Bu, pi sembayang. Ini mau asar kau belum sembayang duhur. Apa Nabi bilang istri? Sadar kok Pak. Sadar apa ini kusur kau sembayang? Sadar kok. Sadar apa ini saya pi sembayang? Kau udah lihat di kudungku. Kenapa? 1 jam ini dipakai. La haula wala quwwata illa billah. Gara-gara kudung dia tidak sholat. Ini namanya kudung sakaratil maut. Nah, apa ini mikap? Kadang-kala perempuan tidak sholat gara-gara mikap. Nabi dan suaminya, pikir sampai Nabi. Ini salon kok 300.000 ini. Tipu tebal betul lagi. Ini lipstick tebal semua. Akhirnya pergi sholat, takut rusak ini karena bilang 200.000 ini. Akhirnya begini saja piu. Dogo. Nah, apa saja penyakit hati? Yang pertama kata Nabi, penyakit hati itu al-mutakhawilu bis sholat, menganggap enteng sholat. Mana ini maksud menganggap enteng sholat? Mereka yang sudah tahu sholat 5 waktu itu wajib. Mereka yang meninggalkan sholat dia tahu itu dosa, tapi dia tetap tidak sholat. Contoh, hilang uangnya 1 juta. 3 hari nak pikir, di mana aku simpan itu? Di mana aku simpan? Ketemu Ibu Nilam. Dia bilang, Ibu Nilam, kenapa Ibu? Kayak orang kehilangan. Dia bilang, Ibu, hilang uangku 1 juta. Dia bilang, Ibu Nilam, gak usah kau pusing. Nih saya gantikan kau ini 1 juta. Bah, tambah pusing kepalanya. Apa? Dia bilang, coba dia tidak hilang uangku 2 juta uangku ini. Coba bayangkan. 3 hari dipikir, dikasih tambah, malah makin cemas. Inilah orang yang disebut terlalu cinta dunia. Sementara sholatnya, duhur tidak, asar tidak, maghrib lewat, isya lepas, subuh apalagi. 5 sholatnya lepas 1 hari, dia merasa tidak berdosa. Inilah orang yang paling rusak di hatinya. Ibu-ibu, Bu, kapan ibu-ibu banyak dah sholat? 1, kalau ada pengantin. Nah dempul mukanya kayak timbul. Coklat, biru, abu-abu, keren. Kayak orang sudah tabrak yang listrik. Coba maki. Batin itu nak kasih tikungan ngalisnya. Kalau tikungan tinggi poso. Masya Allah. Baru pakai jilbab 3 lapis. Kuning, biru, abu-abu. Nak kasih diri lagi sedikit. Ada kirim-kirimnya tuh di sini. 17 cipi-cipinya. Ada juga kayak pohon di belakang. Masya Allah. Bajunya sempit, rohnya sempit. Dia bilang suaminya, Bu coba kue peri-peri kok. Dia bilang, tunggu dulu ya. Orang saya mati. Dongo. Ini beleng. Coba lihat Ibu Nilam. Coba bagi lihat. Jilbab sederhana. Padahal banyak uangnya itu. Sukanya saya kalau orang kaya pergi pengantin sederhana pakaiannya, maka dia akan menjadi teladan buat orang. Orang bilang, istri apa ama Ali itu? Wanita itu Ibu, ketua DPR itu, sederhananya pakaiannya nih. Orang akan menjadi teladan. Ini anak lorong, tidak jelas kerjaannya, cicil-cicil di motornya, rumah kontrak-kontrak, pergi kayak dia punya palu. Ada juga yang begitu. Nah, Ibu, begitu tiba waktu sholat, Nabi bilang suaminya, Bu, pi sembayang. Ini mau asar kau belum sembayang duhur. Apa Nabi bilang istri? Sadar kok Pak. Sadar apa ini kusur kau sembayang? Sadar kok. Sadar apa ini saya pi sembayang? Kau udah lihat di kudungku. Kenapa? 1 jam ini dipakai. La haula wala quwwata illa billah. Gara-gara kudung dia tidak sholat. Ini namanya kudung sakaratil maut. Nah, apa ini mikap? Kadang-kala perempuan tidak sholat gara-gara mikap. Nabi dan suaminya, pikir sampai Nabi. Ini salon kok 300.000 ini. Tipu tebal betul lagi. Ini lipstick tebal semua. Akhirnya pergi sholat, takut rusak ini karena bilang 200.000 ini. Akhirnya begini saja piu. Dogo. Ya, kapan lagi perempuan banyak tidak sholat? Kalau selesai haid.
Dia bilang suaminya, "Bu, biasanya 5 hari dia kalau nggak sholat. Kalau haid kok. Ini 7 hari belum pakai sholat." Apa namanya istrinya? Orang belum bersih. Masih ada ini sedikit-sedikit. Dia bilang suaminya, "Bongkar." Dia bilang, "Apa bong? Kasih lihat kok." Ketawa itu baru dirimu nak kena. Ayo. Nah, ini yang disebut membodohi diri. Kalau kita laki-laki kapan banyak nggak sholat? Kalau ada sepak bola di subuh hari, ya pertandingan sepak bola jam 2 mulai. Karena seri perpanjangan waktu 15 menit 2 kali. Karena masih seri adu penalti. Begitu adu penalti, azan subuh menjemput. Hayya 'alas shalah. Bapak pergi sholat atau nonton? Hah? Nonton. Lewat gol? Nonton. Lewat sembahyang subuh? Bisa bayar subuh. Lewat gol, akhirnya apa? Nah, ambil sajadahnya, salat di depan televisi. Begitu iklan baru ngecambut turun. Wah. Ayo. Kalau orang menganggap enteng sholat, itulah temannya setan. Ada yang malas sholat di sini? Ada? Ada? Bilang maki, apalah santa, kutangkisi. Ustaz, saya tidak bisa berdiri Ustaz. Duduk. Boleh. Saya tidak bisa duduk Ustaz. Baring. Mana namanya sholat baring? Anggap lagi baring kayak ini, anggap lagi baring. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Sudah. Saya tidak bisa begitu Ustaz. Sholat pakai isyarat. Mana namanya sholat pakai isyarat? Mata saja dikasih goyang-goyang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang ketawa, saya serius ini. Kalau dia aja sembahyang, nak ketawa ini. Nah. Saya tidak bisa juga itu Ustaz. Ada lagi namanya sholat dalam hati. Mana namanya sholat dalam hati? Mulai takbir sampai salam, seluruh bacaan sholat dibaca dalam hati. Jadi bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Itu namanya sholat dalam hati. Saya tidak bisa begitu juga Ustaz. Paling terakhir, sholat dalam hati. Tidak bisa juga Ustaz. Ambil kain putih, bungkus, bawa di kubur. Apa Pi? Saya tidak bisa kena air Ustaz. Tayamum. Misalnya bapak nih lagi di tengah hutan, tiba-tiba mau sholat tidak dapat air, tayamum. Bagaimana caranya? Ambil pasir, letakkan telapak tangan di pasir. Sudah itu bertepuk. Jangan langsung dari sini langsung ke mata. Kenapa? Nggak jadi kesembahyang itu. Nah kena mata pasir, nggak jadi itu tapi. Ya, nah sudah. Apalagi, Ustaz, saya di tengah laut, Ustaz. Lagi mau masuk waktu sholat, Ustaz. Tidak lihat kiblat. Ibu bapak lihat saja di mana matahari terbenam. Oh, misalnya di sana matahari terbenam, maka di situ kiblat. Sudah, menghadap ke Allahu Akbar. Tiba-tiba perahu goyang, Ustaz. Jangan juga kita goyang-goyang begini. Sudah, mau kemana saja sudah. Jangan ketawa, serius orang ini. Jelas, Ibu? Jelas? Jelas? Nah, jadi orang yang pertama temannya setan, al-mutahawil bis shalah, yang menganggap enteng sholat. Jadi kalau ada yang tadi datang di sini belum sholat asar, selesai nanti acara segera pulang sholat asar. Jangan sampai gara-gara bapak ibu tidak sholat asar, akhirnya acara yang tidak berkah, calon gubernurnya tidak menang. Maka sembahyang, selesai sholat doakan. Jangan sampai tidak sholat. Kalau orang Islam tidak sholat, kata Nabi, dia ibaratnya kepala badan tanpa kepala. Dan Nabi kan sholat itu andai ada dalam dirimu, sholat ini seperti kepala. Ibu-ibu, ada orang tidak ada tangannya bisa hidup. Ada orang tidak ada kakinya bisa hidup. Ada orang tidak ada telinganya bisa hidup. Buta sama sekali bisa hidup. Tapi ada pernah kita lihat di sini lewat depan rumah tidak ada kepalanya. Nah itulah perumpamaan orang yang hidup tapi tidak sholat, ibaratnya jenazah berjalan. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini yang pertama, penyakit hati pertama, al-mutakhawilu bis shalah, menganggap enteng sholat. Yang kedua, penyakit hati yang kedua adalah suka al-munafik. Munafik. Apa itu munafik? Satu, ini yang paling banyak nih. Kalau mobil kada, nah tulis di rumahnya siap menerima serangan fajar. Nah, ini ibu-ibu nih mulai nih
Kalau datang timnya Pak Pak Rusdi, tenang Pak, saya di bersuara di rumah, aman dan terkendali. Begitu besok datang orang lain, dia lupa tadi janjinya. Orang-orang seperti ini kena ayatul munafikina salasa, kata Nabi. Tanda-tanda orang munafik itu kata Nabi ada 3. Kalau dia berjanji dia ingkari. Dan orang munafik itu kata Allah dalam Al-Quran, innamal munafikina asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya keraknya neraka nanti di tempat. Maka ibu bapak, kalau sudah berjanji tepati. Ya. Apalagi kalau sudah terima sembako, lalu ibu bersumpah, maka ibu jangan sampai gara-gara sembako ibu diseret masuk neraka. Ya. Yang ketiga, penyakit hati yang ketiga, qillatul haya, kurang rasa malu. Apa yang dimaksud kurang rasa malu? Ini yang paling banyak perempuan lagi kena ini. Bu, mana yang disebut kurang rasa malu? Nisa'un kathiyat, ma'ilat, mumilat. Kata Nabi, perempuan nanti suatu waktu berpakaiannya, tapi rasa-rasanya tidak berpakaian. Ini perempuan-perempuan, kalau pergi ke acara begini, jangan terlalu seksi. Karena kami ini laki-laki selalu jadi korban. Ya Pak ya? Maunya kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tolong Anda cewek jaga akhlak. Karena biar setengah mati dijaga mata, kalau mereka gentayangan, habis amal bos. Dilihat, dosa tidak dilihat, barang bagus. Makanya perempuan kalau mau, kami laki-laki jaga mata, tolong Anda cewek jaga akhlak. Karena kami laki-laki tergantung perempuan. Contoh, ada cowok, anak-anak SMA, anak-anak kuliah, kumpul di pinggir jalan. Lewat cewek pakai jilbab, paling diganggu apa? Assalamualaikum, bau surga, paling itu. Tapi coba kalau yang kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, pakai baju seksi, lewat, apa dia bilang cowok? Cewek, jungkir balik dong. Ya, tanya bapak, saudara-saudara sekalian, ibu bapak yang punya anak gadis, jaga cara berpakaiannya anak-anak kita. Saya masih ingat dulu, tapi memang beda nih dulu dengan sekarang. Kalau kita dulu, kalau lagu-lagu takkan bagus. Masa saya kecil laguku seperti apa? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Itu lagu-lagu dulu. Iya toh? Lagu-lagu dulu toh? Ya, Ibu. Cocok. Pun kalau lagu dangdut kita, lagu-lagu dangdut apa? Lagunya Ome Rama. Katakan Tuhan itu satu. Sekarang lagunya Nana, pulang-pulangku berbadan dua. Makam pulih sudah celaka. Ini semua orang kurang rasa malu. Ya, Bu-ibu. Kalau bos, kita ini laki-laki, kalau cewek kira-kira pakai begitu, orang masih maklum. Kan bilang, tahu wah, masih muda lagi cari jodoh. Tapi kalau orang tua nih, ada tuh kuliah, Momi ada cucunya pakaiannya kayak ABG. Saya tanya, ibu kenapa kita pakai baju begitu? Nah bilang, Momi dia pas waktu tak dulu gadis tidak ada baju begini. Baru ada sekarang, baru Tommy dipakai. Ini namanya orang tua bagus dikasih STNK. Apa itu STNK? Sudah tua nakal kembali. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian, nih qillatul haya, ya, orang kurang rasa malunya. Yang keempat, siapa gerangan temannya setan? Adalah mereka yang suka saribul khamar, suka memakan makanan haram, minum khamar. Adik-adik sekalian, kalian ini baru kena musibah. Kalau kalian mau maju, tinggalkan semua pergaulan bebas. Nih cewek-cewek nih, cewek,
Cewek, jangan kau percaya laki-laki yang lagi jatuh cinta. Nah, dengar, jangan kau pacaran. Kau dipacari 3 tahun tidak dilamar-lamar. Motor saja 1 tahun dicicil sudah lunas. Kalian sudah 3 tahun pacaran dan dilamar-lamar. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Dengar ini cewek, jangan. Kalau kau ada cowok suka kamu, kasih tahu. Kalau kau betul suka sama saya, lamar saya, halal 24 jam. Ya, cowok jangan bodoh-bodohi anaknya orang. Hei, modal 5.000, waci 1, teh botol 1, autan 1 bungkus, nah bawa pergi lihat mobil yang lewat-lewat. Ya, janganlah. Adik-adik, kalau ada cowok yang senang sama kamu, jangan percaya. Bohong aja itu. Kalian juga cowok, kalau sudah mabuk-mabukan itu awalnya perzinahan. Maka apa? Itu kan lagunya Omerama dulu. Masih ingat adik? Saya waktu kecil, apa dia bilang? Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Binatang gitu yang begitu. Masa ada binatang akad nikah? Mengundang dengan hormat Bapak Ahmad Ali untuk hadir sebagai saksi atas pernikahan 2 kambing saya. Penghinaan.